Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Eh, Pagi ini saya datang dengan membawa satu kabar yang amat sangat baik bagi setiap kita. Dan kabarnya apa? Bahwa pagi hari ini Tuhan sudah memperbaharui lagi kasih setianya bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya nggak mau tanya apa kabar, tapi saya mau ganti pertanyaan saya pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sudah mengalami mujizat daripada Tuhan? Sebagian kecil angkat tangan, sebagian besar pandang saya bilang gini, masih pagi kali, masa udah ngalamin mujizat gitu. Bapak Ibu Saudara, izinkan pagi ini saya menyadarkan setiap kita, kalau detik ini kita masih bisa bernafas, itu saja sudah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi tadi dan pagi-pagi sebelumnya, lalu kita mendapati kita masih bernafas. Lalu Bapak Ibu Saudara bilang gini, ya memang seperti ini setiap pagi. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita tentang hari manusia. Adapun hari manusia itu seperti rumput. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Seperti bunga di ladang, apabila angin melintasi dia, tidak ada lagi dia. Jadi kalau detik ini, pagi hari ini, kita masih bisa bernafas, sekali lagi harus kita akui, semua hanya oleh karena mujizat dan anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi ini juga tidak kebetulan, hari ini Ibu Gembala kita ulang tahun. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang orang ulang tahun, ada satu tradisi yang selalu dituntut dari orang yang berulang tahun sebelum dia meniup lilin ulang tahunnya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Make a wish. Pada waktu seseorang mengucapkan make a wish, pada waktu doa-doa dinaikkan bagi orang yang berulang tahun, pasti ada satu doa yang tidak pernah lupa untuk dipanjatkan, yaitu apa? Supaya bisa berumur panjang. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berumur panjang, orang tidak segan-segan mengorbankan apapun dalam hidupnya. Mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli vitamin-vitamin dan segala sesuatunya, hanya untuk bisa sehat dan berumur panjang. Dan untuk bisa berumur panjang, orang tidak segan-segan menyiksa diri mereka dengan diet yang super ketat, dengan nge-gym dan sebagainya, hanya untuk bisa sehat dan berumur panjang. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang umur panjang, berapa sih patokan umur panjang seseorang itu? Adam usianya 930 tahun. Set usianya 912 tahun. Enos 905 dan Henoh pada saat diangkat oleh Allah umurnya 365 tahun. Dan yang memecahkan rekor itu Metusala, umurnya 969 tahun. Namun ada satu hal yang menarik setiap kali Alkitab berbicara tentang umur seseorang. Ketika Alkitab berkata si A umur sekian, si B umur sekian, si C umur sekian, selalu ada satu pernyataan yang mengikuti pernyataan-pernyataan itu. Pernyataan apa itu Bapak Ibu Saudara? Lalu ia mati. Mau seberapa panjang umur seseorang, pada akhirnya dia pasti akan mati. Dan ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengendalikan panjangnya hidup kita, tetapi kita bisa mengisi luas dan kedalaman hidup itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih memberikan kita kehidupan, itu adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri. Dan sama-sama saya mau ajak kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan ini dengan bersama-sama secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara tolong baca ayat yang kedua, lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-12. Dan di multimedia sudah ada. Baik, saya jemput kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau membaca firman Tuhan pagi hari ini dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras baca ayat yang kedua, selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Di ayat yang pertama dikatakan doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat ke-12 bersama-sama, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah peribahasa Tiongkok. Peribahasa Tiongkok ini cuma terdiri dari 4 baris kalimat, namun dari 4 baris kalimat ini saya belajar banyak hal dari peribahasa Tiongkok ini. Di baris yang pertama dikatakan begini, hidup miskin bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Yang memalukan adalah hidup miskin dan tidak mempunyai semangat untuk mengubah nasib. Di baris yang kedua dikatakan begini, memegang jabatan atau posisi rendah dalam hidup ini bukanlah sesuatu hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah memegang jabatan atau posisi rendah dalam hidup ini dan tidak mau meningkatkan kemampuan diri. Di baris yang ketiga dikatakan, menjadi tua bukanlah sesuatu hal yang menyedihkan. Yang menyedihkan adalah menjadi tua dan telah menyia-nyiakan hari-hari yang telah dilewatinya. Lalu peribahasa Tiongkok ini ditutup dengan satu kalimat begini, dan mati bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah mati tanpa meninggalkan dampak apapun selama hidup yang telah dijalaninya. Bukankah ini sebuah peribahasa yang sangat bijaksana? Dan pada waktu saya merenungkan peribahasa ini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa peribahasa ini cukup alkitabiah. Sebab dari 4 baris kalimat peribahasa Tiongkok ini, saya mendapatkan paling tidak ada 3 pelajaran yang saya bisa pelajari dari peribahasa Tiongkok ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, peribahasa Tiongkok ini mengajarkan kepada saya kualitas hidup yang sebenarnya. Jadi hidup ini bukan soal panjangnya, tapi bagaimana kualitas hidup itu sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Seorang bocah yang bernama Matthew Stepanek, dia dilahirkan dengan divonis mengalami satu penyakit langka, yaitu penyusutan otot. Sel-sel darah merahnya kekurangan oksigen, sehingga peredaran darahnya ke paru-paru senantiasa terganggu. Dan itu menyebabkan suhu tubuhnya bisa tiba-tiba naik tinggi begitu tidak terkendali secara tiba-tiba. Kulitnya menjadi begitu pucat dan lemah. Demikian lemahnya senggolan tidak sengaja pun bisa membuat dia berdarah-darah. Kemanapun Matthew Stepanek pergi, dia sangat bergantung kepada kursi roda dengan tabung oksigen yang senantiasa menyertai dia kemanapun dia pergi. Namun sekalipun dengan penyakit yang nampaknya terlalu sadis buat bocah seusia Matthew Stepanek, dia tetap mempunyai mimpi. Dan apa yang menjadi mimpi dari Matthew Stepanek, Bapak Ibu Saudara? Dia bermimpi suatu hari puisi-puisi yang dia buatnya sendiri, di mana setiap puisi itu syarat dengan ajakan untuk menikmati, menjalani dan mensyukuri hidup ini sebagaimana mestinya, bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Dan pada suatu hari mimpi dari Matthew Stepanek ini menjadi kenyataan. Ribuan puisinya diterbitkan dalam 4 buku yang meraih begitu banyak macam penghargaan. Bahkan dia dinobatkan menjadi duta penggalang dana bagi bocah, anak-anak yang mengalami penyusutan otot seperti dirinya. Bahkan USA Today menobatkan Matthew Stepanek menjadi satu dari antara 25 orang yang paling berpengaruh di Amerika pada saat itu. Pada usia 14 tahun Tuhan memanggil Matthew Stepanek pulang.
Berbagai macam media menuliskan artikel tentang Matthew Stepanik. Dan salah satunya menulis berkata begini, malaikat kecil itu sudah pergi, namun dia mewarisi warisan abadi. Ribuan puisinya akan terus memotivasi begitu banyak pembaca-pembacanya untuk mensyukuri menjalani hidup sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara, berkaca dari kehidupan Matthew Stepanik sekalipun singkat, hidup ini sekali lagi bukan soal panjangnya, tetapi bagaimana kita menghidupi hidup yang sedang kita hidupi hari ini. Pada waktu saya merenungkan hal ini, saya berpikir begini, apa sih patokan Alkitab yang dikatakan hidup yang berkualitas itu? Dan saya mau membuat sebuah pernyataan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini tidak disuruh menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak disuruh menjadi garam dan terang dunia. Kenapa begitu? Sebab kitalah garam dan terang dunia itu sendiri. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah sebagai garam dan terang dunia kita sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Kalau kita berbicara tentang fungsi garam, tentunya ibu-ibu paling tahu, yaitu untuk memberi rasa. Masak tanpa garam tidak bisa, tawar tidak ada rasa. Berapa banyak lewat hidup kita, orang-orang yang belum pernah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, oleh karena Tuhan menempatkan kita di sekitar mereka, mereka boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Fungsi apa lagi dari garam yang lainnya? Tentunya untuk mengawetkan. Berapa banyak lewat hidup kita, kasih kesetiaan seseorang semakin kepada Tuhan, oleh karena keberadaan kita di sekitar mereka, atau justru sebaliknya. Dengan keberadaan kita di sekitar mereka, orang menjadi tawar hati, orang menjadi meninggalkan Tuhan oleh karena sikap hidup kita ini. Lalu apa yang menjadi fungsi dari terang? Bapak Ibu Saudara, tentunya untuk memperlihatkan sesuatu yang tertutup oleh kegelapan. Berapa banyak dimanapun Tuhan menempatkan kita, orang-orang yang tidak menyadari perbuatan-perbuatan gelap mereka itu, mereka boleh menyadari semua itu, bertobat dan memberikan hidupnya buat Tuhan. Dan fungsi terang yang lainnya adalah tentunya untuk menundukkan jalan. Berapa banyak bangsa-bangsa atau jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang berjalan dalam kegelapan. Mereka boleh melihat terang cinta kasih Tuhan. Lalu mereka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka oleh karena hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan soal panjangnya, tetapi bagaimana kualitas hidup itu sendiri. Pelajaran yang kedua yang saya dapat dari peribahasa Tiongkok ini Bapak Ibu Saudara. Yang penting dari kondisi kita itu bukan saat ini, tapi dampak yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang. Pelajaran yang kedua yang saya dapat dari peribahasa Tiongkok ini, yang penting bukan kondisi kita saat ini, tetapi dampak yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang. Suatu kali ada seorang pembuat pensil, lalu dia memberi pesan kepada pensil yang dibuatnya. Pesan yang pertama yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya dikatakan begini, engkau baru akan berfungsi apabila engkau ada di tangan seseorang. Pensil selamanya tidak akan ada gunanya kalau dia cuma tergeletak di meja. Dan pensil baru akan berfungsi ketika dia ada di tangan seseorang. Begitu juga dengan hidup kita. 5 roti 2 ikan tidak akan pernah ada artinya apa-apa bagi banyak orang. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diletakkan di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, jadi yang penting bukan soal kondisi kita, tapi ada di tangan siapa hidup kita ini. Dan pagi hari ini saya mau kasih kesaksian, saya tidak mau pinjam kesaksian orang lain, tapi saya mau bersaksi tentang diri saya sendiri. Namun sebelum saya bersaksi, saya mau ajak kita untuk mengangkat pujian ini bersama-sama. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tahu betul pujian ini. Dan mari bersama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, bersama-sama katakan, besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kenapa saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara dengan pujian ini? Sebab setiap kata yang ada di dalam pujian ini, mulai dari baitnya sampai ke refrennya, setiap kata yang ada dalam pujian ini berbicara tentang hidup saya. Kenapa saya katakan setiap kata dalam pujian ini adalah hidup saya? Sebab pujian ini diciptakan khusus untuk saya. Satu kali ketika di Jakarta ada sebuah konser, lalu arranger dari konser itu Joseph S. Jafar meminta secara khusus kepada Bang Weliar Kauntu untuk menciptakan sebuah lagu yang akan saya nyanyikan di dalam konser itu. Bang Weliar Kauntu itu elder saya, dia orang yang dianugerahi oleh Tuhan karunia musik yang luar biasa. Dia menciptakan begitu banyak lagu-lagu pujian yang memberkati semua orang-orang Indonesia dimanapun mereka ada. Dia menyanyi dengan teknik vokal yang sempurna. Dia mainkan banyak alat musik dia bisa. Dan karena dia elder saya, dia tahu betul kapasitas dan kemampuan saya. Pagi hari ini saya mau membuat sebuah pengakuan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah malu untuk mengakui ini. Bahkan buat saya ini sebuah kebanggaan. Karena saya harus buktikan kepada semua orang yang hebat bukan saya. Tapi tangan yang memakai dan memegang hidup saya, itu yang hebat. Pagi ini saya mau membuat sebuah pengakuan bahwa sampai detik ini, saya menyanyi dengan teknik vokal yang salah. Makanya suara saya gampang sekali serak. Sampai detik ini saya nyanyi dengan teknik penafasan yang salah. Yang betul itu pakai penafasan diafragma. Saya nyanyi pakai penafasan dada. Jadi kalau saya nyanyi napas saya pendek-pendek, gak bisa panjang. Makanya kalau saat-saat rekaman itu saat-saat siksaan buat saya. Susah sekali saya kalau rekaman betul-betul karena semuanya harus terjaga dengan baik. Dan sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun alat musik yang saya bisa mainkan, even gitar sekalipun. Saya tidak bisa sampai detik ini. Saya tidak mengerti chord at all. Teman-teman pemusik ini udah membuktikan bahwa saya ini orang tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena begitu tanya ini chordnya kemana, saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu, saya tidak bisa. Makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kedatangan saya kali ini, saya datang ke Amerika dengan kondisi yang tidak percaya diri sama sekali. Karena kenapa? Selama 8 years saya melayanan dari desa ke desa, kota ke kota, negara ke negara. Saya selalu bawa pemain musik saya, pemain keyboard dan pemain drum saya. Nah, karena saya tidak bisa ajarin orang, makanya saya harus bawa mereka. Nah, last 3 years saya datang pelayanan di Amerika, saya cuma bisa bawa pemain keyboard saya, karena pemain drum saya tidak dapat visanya. Nah, lalu kemudian ketika tahun kemarin 22 Oktober saya diundang ke LA, saya sudah yakin bahwa pemain keyboard saya bisa mendampingi saya. Saya sudah beliin tiket buat dia, lalu saya bilang perpanjang visanya, pertama di reject, kedua di reject, ketiga di reject, sampai yang keempat dia tidak bisa dapat visa, akhirnya saya sendirian berangkat. Saya berangkat dengan tidak percaya diri dalam artian bagaimana saya sendiri setelah 8 tahun. Saya tidak bisa ajarin orang. Lalu pada waktu saya mau berangkat saya bilang tuliskan semua chord-chord lagunya. Supaya saya tinggal kasihin chordnya aja. Dan itu yang saya buat dengan teman-teman yang kemarin malam itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ini orang yang gak bisa apa-apa. Saya tidak ngerti chord, saya tidak bisa main musik, saya nyanyi dengan teknik vokal yang salah, teknik penampakan yang salah. Dan ketika Bang Weliar Kauntu lihat apa yang Tuhan buat dengan hidup saya hari ini, dia cuma bisa keluar dengan satu pernyataan, besar anugerah-Mu. Orang yang kenal saya, orang yang tahu kapasitas kemampuan saya, orang lihat hidup saya hari ini, tidak bisa tidak, mereka cuma bisa bilang, hidupnya itu cuma karena anugerah, tidak ada alasan yang lain. Suatu kali Bapak Ibu Saudara saya diundang melayani di Ambon bersama dengan Glenn Fredly. Bapak Ibu Saudara ada dengar nama ini? Sampai hari ini dia one of the best singer in Indonesia. Dia anak Tuhan, dia dikaruniai karunia suara yang begitu luar biasa, musikalitasnya yang luar biasa. Satu kali saya diundang melayani di Ambon bersama dengan dia untuk mencari dana bagi pembangunan gereja. Sebelum saya nyanyi, Glenn duluan nyanyi.
Saya duduk di situ. Waktu Glenn nyanyi, siapa yang meragukan kualitas suara seorang Glenn Fredly? Dia nyanyi dengan begitu luar biasa. Waktu dia nyanyi di situ saya nangis Bapak Ibu Saudara. Ada dua alasan kenapa saya nangis. Yang pertama, saya arahkan tangan saya ke mimbar, saya doakan dia. Saya bilang, Tuhan pakai ini anakmu yang engkau sudah karunia yang begitu luar biasa. Jadikan dia berkat bagi umatmu Tuhan. Saya doakan dia. Dan alasan yang kedua saya nangis apa? Saya melihat saat itu kapasitas seorang Glenn Fredly dan saya melihat kapasitas seorang Jeffrey S. Chandra. Di antara dua itu saya cuma lihat anugerah. Selesai itu saya datangi dia. Saya bilang, Glenn, rekaman lagu rohani dong Glenn. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan sudah karunia kamu luar biasa. Waktu itu Glenn jawab saya begini, waduh Bang J, belum bisa saya. Karena saya masih terikat kontrak dengan Sony Music. Waktu dia berkata demikian, ada satu suara di hati saya berkata, orang mampu dia tidak mau, Tuhan tidak bisa pakai. Tapi orang yang tidak mampu dan mau, Tuhan tetap bisa pakai. Sebab kemampuan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa. Jangan pernah bilang tidak mampu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya seorang pembantu, misalnya saya punya pembantu, lalu saya bilang gini, Bo, beliin saya nasi padang yang ada di ujung jalan. Saya tentu tidak akan suruh dia begitu saja. Sebagai majikan yang baik, saya akan bilang begini, Bo, tolong berikan saya nasi padang yang ada di ujung jalan. Ini uang untuk membeli nasinya, dan ini uang untuk transportnya, atau pakai supir yang itu. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menugaskan seseorang untuk melakukan tugas yang kita berikan kepada dia, kita tentu tidak hanya memberikan tugas itu, tetapi kita harus melengkapi dia dengan segala sarana yang dia perlukan untuk melakukan tugas itu. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, pasti Tuhan akan melengkapi kita. Entah bagaimana caranya, tetapi Tuhan pasti melakukan itu. Ketika Musa dipanggil Allah untuk membawa keluar umatnya dari tanah Mesir. Dia coba negosiasi sama Allah bilang, saya ini tidak fasih lidah. Dan Allah marah sama dia bilang, siapa yang menciptakan lidah itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita baru akan berfungsi apabila kita ada di tangan seseorang. Dan saudara perlu tahu, ketika Tuhan memakai kita, ketika Tuhan mau memakai hidup kita, dia akan melakukan perkara-perkara yang kita tidak pernah pikirkan. Ada satu firman Tuhan berkata, apa yang tidak kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang seringkali Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya sudah bersaksi kepada Pastor Joe kemarin malam. Saya ini punya cita-cita dari kecil apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau jadi pramugara. Dari kecil cita-cita saya mau jadi pramugara. Kenapa saya mau jadi pramugara? Bapak Ibu Saudara, di sini banyak om tante dari GKI Samanhudi, pasti masih ingat dengan mami saya. Mami saya waktu dia belum menikah dengan papa saya, mami saya aktif di gereja GKI Samanhudi. Dia menikah dengan papa saya yang belum kenal Tuhan, bahkan satu keluarga papa saya semuanya penjudi. Dia pikir dengan menikah dengan papa saya, dia bisa bawa papa saya masuk ke gereja. Namun yang terjadi pada waktu kami 6 bersaudara, masih kecil semua, papa kami pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita yang lain. Mama saya yang luar biasa itu bekerja banting tulang menghidupi 6 anak yang tinggalkan. Apa yang ditinggalkan dari seorang penjudi? Warisan. Dikejar-kejar utang, iya Bapak Ibu Saudara. Dan mama saya yang luar biasa itu kerja mati-matian pagi siang malam. Dagang, saya bantu mama saya jualan sayur nasi di pinggir jalan. Satu kali ketika saya sedang menemani mama saya jualan di pinggir jalan, saya tengah ada wajah, saya lihat ada pesawat lewat di atas saya. Lalu saya bilang gini, aduh enak sekali ya, bisa naik pesawat, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dari saat itu cita-cita saya cuma satu, jadi pramugara, supaya saya bisa kemana-mana. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau bilang, pada waktu kita memohon sesuatu kepada Tuhan, seperti semalam saya katakan izin dan keputusan akhirnya ada di tangan Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan segini, kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan permintaan kita, it's okay. Sebab Tuhan mau kasih kita segini. Hari ini, saya sampai enak naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Naik pesawat itu siksaan buat saya, kok nggak nyampe-nyampe ini pesawat. Sampai saya kadang mesti minum obat supaya tidur gitu.
supaya saya bangun udah sampai begitu. Dan kalau saya jadi pramugara, saya cuma melayani penumpang. Hari ini saya melayani raja di atas segala raja. Saya melayani jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jadi itu Tuhan. Jadi sekali lagi saya kutip pernyataan semalam. Ketika kita sedang berdoa memohon sesuatu sama Tuhan, ketika kita sedang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, izinkan keputusan akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Sebab apapun yang dia putuskan dalam hidup kita, percayalah semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Engkau baru akan berfungsi ketika engkau ada di tangan seseorang. Pesan yang kedua yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya, dikatakan gini, engkau akan menderita kesakitan setiap kali engkau sedang diruncingkan. Tetapi engkau memerlukan itu supaya engkau bisa berfungsi sebagai pensil yang baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang lain bilang apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Teguran dan ajaran Tuhan berbicara tentang proses dalam hidup ini. Hidup ini sebuah proses yang panjang. Dan jangan pernah berharap proses ini akan berakhir. Sebab hidup ini merupakan sebuah proses. Itu sebabnya ketika kita sedang mengalami proses daripada Tuhan, jangan berontak, jangan marah, apalagi tinggalkan Tuhan. Sebab itu tandanya kita dikasihi oleh Tuhan. Justru saya mau katakan kalau hidupmu lancar-lancar, tidak pernah mengalami tantangan, persoalan, masalah, protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini anak gampangan ya. Sebab firman-Nya berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada proses, ada ujiannya. Anak sekolah aja kalau mau naik level harus lewat ujian. Segala sesuatu dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar. Saudara mau kemuliaan, ada harganya. Berani bayar harga enggak? Ada banyak orang enggak berani bayar harga. Saya melayani di banyak tempat, ada banyak orang protes. Kak, saya sudah puluhan tahun jadi singer, enggak pernah saya diangkat jadi worship leader. Ada yang worship leader protes lagi. Kak, di gereja saya tuh ya, kalau ada acara-acara besar, worship leadernya dia lagi. Saya enggak pernah dipercayain. Tentu ada alasan kenapa kalian tidak dipercaya. Sebab firman Tuhan bilang apa? Setia kepada perkara yang kecil, maka kita akan dipercaya perkara yang lebih besar. Kalau yang kecil aja nggak setia, terus mengharapin yang besar, ya jangan mimpi. Kalau kita jadi seorang pemimpin perusahaan, terus kita katakan punya office boy, setiap pagi dia datang nggak pernah terlambat. Disuruh apa dia kerjakan dengan sukacita, wajahnya nggak pernah murung. Dia datang, dia kerja dengan jujur, dia selesaikan semua tugas dengan sempurna. Saya percaya sebagai pimpinan yang baik, nggak perlu waktu yang lama. Kita akan segera angkat dia. Makanya jangan iri sama orang. Enak ya si A, enak loh kalau jadi si B. Oh jangan lihat sekarang. Lihat bagaimana proses mereka bisa sampai hari ini. Untuk segala sesuatu ada yang harga harus dibayar. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang cuma satu yang cuma-cuma dalam hidup ini, apa itu? Keselamatan. Kenapa keselamatan menjadi begitu murahan sampai diberikan gratis cuma-cuma? Oh justru Allah tahu itu terlalu mahal. Tidak ada satu orang pun bisa membayar, menebus harga keselamatan itu. Makanya diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang mau percaya kepada dia. Tapi lebih dari itu ada harga yang harus dibayar. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan sekali lagi tangan Tuhan memproses hidup kita. Sebab janji Tuhan apa? Sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Proses Tuhan akan membawa kita semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Jadi izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Pesan yang ketiga yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya. Yang penting dari bagianmu itu bagian dalammu, bukan bagian luarmu. Pensil yang menjadikan dia sebuah pensil itu kan ada arang di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Di luarnya itu cuma kayu biasa. Yang menjadikan dia berfungsi sebagai pensil itu kan ada arang di dalamnya. Dan kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak memandang rupa.
Kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak memandang rupa, Allah yang tidak memandang apa yang ada pada kita, tetapi Allah memandang apa yang ada di dalam hati kita. Manusia boleh memandang kita dengan rupa, dengan apa, status, dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak memandang semuanya itu. Ada seorang gembala dari sebuah gereja kecil di Lovewood, Inggris. Namanya Isaac Hunt. Seumur hidupnya Bapak Ibu Saudara, dia cuma mewarisi satu gereja dengan jemaat 26 wanita dan 11 pria. Seumur hidupnya. Di tengah-tengah zaman gereja raksasa semacam sekarang ini, siapa yang berani bilang bahwa pelayanan Isaac Hunt ini adalah sebuah pelayanan yang berhasil? Seumur hidupnya jemaatnya cuma 26 wanita dan 11 pria. Saya terlalu percaya Isaac Hunt ini tidak akan pernah diundang untuk menjadi pembicara di hadapan seminar hamba-hamba Tuhan. Saya terlalu percaya Isaac Hunt ini tidak akan pernah diundang untuk menjadi pembicara di dalam KKR-KKR besar. Apalagi menulis buku tentang pertumbuhan gereja. Seumur hidupnya jemaatnya cuma 26 wanita, 11 pria. Namun pada saat usia 88 tahun Tuhan memanggil dia pulang, jemaat gerejanya membuat sebuah plakat dan ditempel di dinding gereja dan masih ada sampai hari ini. Dan dari sekian banyak kata-kata dalam plakat itu, ada satu kata yang berkata, tidak banyak hamba yang rendah hati, tidak banyak hamba yang patut dikagumi. Tuhan memanggil dia pulang di saat buahnya sudah menjadi begitu masak. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan tidak memandang rupa dan prestasi kita. Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati kita. Sorry. Karena saya jadi nepak ya Pak. Oke. Karena saya dari kecil lahir besar di GKI. Dan di sini banyak saya ketemu reunian dengan orang-orang GKI. Ada satu lagu dalam Kidung Jemaat. Soalnya kalau GKI itu berhubungan dengan Kidung Jemaat. Kenapa ya tiba-tiba? It's okay. Nggak bisa ngomong dong makan permen. Thank you. Ada satu lagu dalam Kidung Jemaat yang saya tidak bisa nyanyikan selesai sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya tidak bisa menyelesaikan pujian itu? Karena setiap kali saya nyanyi pujian itu, saya tidak bisa tahan air mata saya. Pujian itu cuma terdiri dari 4 baris. Dan pujian itu berkata begini. Di depan mata Yesus ternyata kesalahanku. Kita nggak bisa sembunyi sama Tuhan. Kita nggak bisa menutupi sesuatu sama Tuhan karena dia melihat jauh ke kedalaman hati kita. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang indah buat kita sehingga orang mau memandang kita bagaimanapun, orang mau bicara apapun tentang hidup kita, tetapi yang penting Tuhan tahu isi hati kita. That's more than enough. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pesan yang terakhir yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya itu, dia berkata begini, tinggalkan jejakmu di atas permukaan apapun engkau dituliskan. Kalau pagi hari ini saya membuat 2 kelompok pertanyaan Bapak Ibu Saudara, saya mau minta tolong Bapak Ibu Saudara jawab kelompok pertanyaan pertama atau kedua yang lebih mudah untuk Bapak Ibu Saudara jawab. Kalau kelompok pertanyaan yang pertama isinya begini.
Sebutkan 5 nama orang yang paling kaya di dunia ini. Sebutkan 5 nama peraih hadiah Nobel perdamaian. Dan sebutkan 5 nama Miss World dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Itu kelompok pertanyaan pertama. Kelompok pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Sebutkan 5 nama orang yang telah berjasa menolong kita pada saat kita sedang melewati saat-saat yang sukar dalam hidup kita. Sebutkan dia nama-nama guru atau orang yang telah berjasa membangun, mendidik kita sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan sebutkan 5 nama sahabat kita yang menjadikan hidup kita merasa begitu dihargai. Dari kelompok pertanyaan yang pertama dengan kelompok pertanyaan kedua, kira-kira kelompok pertanyaan mana yang lebih mudah untuk Bapak Ibu sudah jawab? Kedua. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, prestasi sebesar apapun, popularitas sedahsyat apapun dengan mudah bisa dilupakan orang. Tapi kepedulian terhadap sesama dan hati yang tulus seringkali mengubah hidup seseorang dan diingat selamanya. Pada waktu saya bilang diingat selamanya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lagi protes dalam hati. Oh, nggak tahu aja ya apa yang saya alamin. Saya udah buat baik sama orang itu, saya udah kasih segala-galanya, saya udah tolong dia, boro-boro dia ingat hari ini apa yang terjadi, dan seterusnya. Oh Bapak, Ibu Saudara, kalaupun itu terjadi, it's okay. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, apa yang kita buat itu tercatat di surga. Orang boleh melupakan segala apa yang perbuatan baik kita, tetapi apa yang kita buat itu tercatat di surga. Saudara mau bukti? Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, judulnya Thank You. Lagu ini menceritakan tentang 2 sahabat, dia sedang berjalan di streets of gold beside the crystal sea. Lalu dikatakan we heard the angels sing dan sebagainya, menggambarkan suasana surga. And then kemudian datang young man sama kamu. Lalu dia berkata begini, friend, you may not know me now. Then he said, but wait, you used to teach my Sunday school. I was on the 8. Setiap minggu sebelum memulai kelas, engkau selalu membuka dengan doa-doamu. And one day, when you said your prayer, I asked Jesus in my heart. And that's why I'm here today. Lalu dia bilang, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you. Lalu jalan lagi. Lalu ada datang lagi seseorang kepada kamu. Lalu dia berkata, kamu masih ingat ketika di gerejamu datang seorang missionary. And his scriptures make you cry. Lalu kemudian dia katakan ketika ditantang siapa mau memberi bagi pekerjaan misi. Engkau tidak punya banyak, tapi apa yang ada padamu engkau berikan semuanya. Dan Jesus took it and that's why I'm here today. Lalu dia bilang, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Jalan lagi satu orang datang, lagi banyak orang datang mengucapkan terima kasih kepada kamu. At the end of that song dikatakan gini, lalu kemudian kita ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, look around you, for great is your reward. Kalaupun orang melupakan perbuatan baik kita, sekali lagi it's okay. Sebab semuanya tercatat di surga. Jadi jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sebab kita akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Tinggalkan jejakmu di atas permukaan apapun. Engkau dituliskan. Satu kali pendeta Roni Daud Simeon memberikan satu caption buat ditulis di dalam salah satu cover CD saya. Dan again orang ini berkata begini, Jeffrey, jejakmu bertuliskan anugerah. Kata-kata ini saya pegang sampai hari ini. Setiap kali saya selesai melayani di satu kota, satu negara, ketika saya meninggalkan kota itu dengan mobil atau dengan pesawat, di dalam pesawat itu saya bilang, Tuhan,
Biarkan orang-orang boleh melihat jejakku yang kutinggalkan bertuliskan anugerah. Di atas permukaan apapun, tinggalkan jejakmu. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan dari peribahasa Tiongkok ini. Yang pertama tadi apa? Kualitas hidup yang sebenarnya. Yang kedua, yang penting bukan kondisi kita saat ini, tetapi dampak yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang. Dan pelajaran yang terakhir, yang ketiga yang saya dapatkan dari peribahasa Tiongkok ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini cuma sekali. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu yang masih ada hari ini. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara, kenapa dari awalnya jam dinding, jam tangan, itu rata-rata selalu dibuatnya bulat dengan satu sumbu yang ada di tengahnya. Sehingga itu menyebabkan banyak orang berpikir bahwa waktu itu akan terus berulang kembali, dan berulang kembali. Padahal waktu itu seperti garis lurus. Dia tidak akan pernah kembali ke titik yang dia sudah tinggalkan. Jadi kalau saya boleh mengumpamakan waktu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengumpamakan waktu itu seperti kita sedang ada di dalam sebuah taksi. Kenapa begitu? Sebab apakah kita sedang berjalan menuju suatu tempat atau kita sedang berhenti menunggu seseorang datang, apa yang terjadi? Argonya terus berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu arti waktu, tanya sama orang-orang yang ada di penjara. Yang kerjanya tiap hari cuma hitung waktu, hitung hari. Beberapa waktu yang lalu saya pernah pelayanan di Nusa Kambangan, penjara di Nusa Kambangan. Beberapa waktu saya ada di Amerika ini, ternyata di Indonesia diberlakukan hukuman tembak mati terhadap para pengedar narkoba, dan itu dilaksanakannya di Nusa Kambangan. Dan sampai hari ini saya masih keep in touch dengan seorang Iran. Dia juga waktu itu masukin narkoba di perutnya, dia ditangkap dan ditaruh di situ. Sampai hari ini saya masih keep in touch lewat BBM sama dia. Dan pada waktu eksekusi tembak mati di Nusa Kambangan, mereka semua begitu depres. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, perasaan mereka bagaimana, seakan-akan mereka sedang antri ke sana. Mereka rasa waktu itu begitu sangat berharga bagi mereka. Kalau mau tahu arti waktu, tanya orang yang ada di rumah sakit. Apalagi orang yang lagi ada di ICU, even setiap second pun berharga bagi mereka. Tapi sayangnya ada banyak orang di muka bumi ini mengumpamakan waktu itu dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan uang. Makanya ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang menjadi prinsip hidup bagi begitu banyak orang. Apa itu? Time is money. Pernyataan ini tidak sepenuhnya betul. Kenapa saya katakan pernyataan ini tidak sepenuhnya betul? Sebab kalau suatu saat kita kehilangan uang, selama kita tidak kehilangan semangat, kita bisa dapatkan uang itu kembali. Jadi yang penting dalam hidup ini, apapun boleh habis, apapun boleh hilang dari hidup kita, tapi satu yang tidak pernah boleh hilang dari hidup kita yaitu semangat. Karena saya senang berdiri di hadapan orang-orang rohani, mungkin Bapak Ibu Saudara bingung. Lalu protes dalam hati, kok semangat sih? Iman dong. Sebagai orang percaya yang paling penting iman. Oh Bapak Ibu Saudara, saudara boleh bilang saudara punya iman. Tapi kalau saudara tidak punya semangat, iman itu cuma slogan di mulut. Makanya firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan mati, sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi yang penting dalam hidup ini semangat. Makanya firman Tuhan yang lain mengingatkan kepada setiap kita betapa pentingnya semangat itu. Makanya ada satu kalimat berkata apa? Hati yang gembira itu adalah, maaf ya Bapak Ibu Saudara, jawabannya salah. Kenapa salah? Karena Bapak Ibu Saudara berhenti di kata obat. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Yang manjurnya jangan disensor Bapak Ibu Saudara.
Sebab banyak obat yang tidak manjur. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, itu keringkan tulang kita. Pada waktu semangat kita patah, pada waktu kita hilang semangat, selesai semuanya. Tidak ada lagi yang bisa buat. Jadi yang penting dalam hidup ini semangat, apalagi semangat ditambah dengan iman yang tidak mungkin pun jadi mungkin bagi kita yang percaya. Namun sayangnya ada banyak orang dalam hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu saya katakan bahwa pernyataan time is money itu tidak sepenuhnya betul. Sebab kalau kita kehilangan uang suatu saat, selama kita tidak kehilangan semangat, kita bisa mendapatkan uang itu kembali. Makanya Bapak Ibu sudah pernah dengar nggak orang bilang gini, keluarga yang itu tuh ya dulu konglomerat loh, kaya luar biasa. Tapi waktu resesi ekonomi kemarin, mereka bangkrut, krut. Habis. Tapi sekarang mereka udah bangkit lagi loh. Bahkan mereka lebih kaya dari sebelumnya. Pernah dengar nggak kesaksian model gini Bapak Ibu Saudara? Saya beritahu, banyak sekali. Banyak sekali kejadian yang semacam ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kehilangan uang suatu saat, selama kita tidak kehilangan semangat dan iman kita, kita bisa dapatkan uang itu kembali bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ketika kita kehilangan waktu, mau pakai cara apapun, mau pakai usaha bagaimanapun, kita tidak akan pernah mendapatkan waktu itu kembali. Yang menyedihkan gini, setiap kali habis kebaktian, terus ditanya gini, entar pulang mau kemana? Mau ke mall. Ngapain ke mall? Ngabisin waktu. Sementara banyak orang sekarang sedang berpikir gini, bagaimana caranya ngabisin waktu, buang waktu, membunuh waktu. Firman Tuhan pagi ini ayat 12 tadi mengajar kepada kita apa? Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang masih ada, supaya semua rencanamu digenapi sempurna. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pagi ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, saya percaya Tuhan punya purpose dengan hidup kita masing-masing. Saya percaya dalam hidup setiap kita, siapapun kita, Tuhan punya maksud. Kita ada di muka bumi hari ini bukan cuma untuk nyempitin dunia. Bukan cuma untuk ngabisin jatah makanan di bumi ini. Tapi Tuhan punya maksud dengan hidup kita masing-masing. Siapapun kita, sesederhana apapun kita, Tuhan pasti punya purpose dengan hidup kita masing-masing. Makanya pagi ini izinkan saya berkata, dan saya berharap tidak ada yang tersinggung. Izinkan saya berkata gini, jangan mau Bapak Ibu Saudara hidup macam gini. Pagi bangun, terus sibuk kerja usaha, sore istirahat, malam tidur. Besok pagi bangun lagi, terus sibuk kerja usaha lagi, istirahat, tidur, bangun lagi pagi. Begitu seterusnya, jangan mau hidup macam itu. Di tengah-tengah kerja usaha yang merupakan anugerah dan berkat dari Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah kita menjalani semua itu, hidup kita bisa tetap menjadi lebih berarti daripada sekedar hidup itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara pasti ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadi berarti hidup kita. Suatu kali Bob Hudson, seorang pengusaha sukses, anak satu-satunya yang diharapkan menjadi pewaris dari semua apa yang ada padanya itu meninggal karena kecelakaan. Kejadian itu memukul betul-betul Bob Hudson, sehingga dia bergumul tentang makna hidupnya. Apa sih makna hidup saya ini? Kalau cuma untuk mencari kaya, saya sudah kaya. Lalu apa makna hidup saya yang sebenarnya? Dan itu menjadi pergumulan hidupnya.
Dan suatu hari dia mendapatkan jawaban atas pergumulan hidupnya itu. Dan jawabannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu dia tulis sebuah buku, dia beri judul buku itu Half Time. Di dalam buku yang berjudul Half Time itu, dia menantang semua pembacanya. Bagi orang yang sudah melewati paling tidak separuh dari waktu hidupnya, dia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dia sudah menjadi berkat atau dia cuma hidup untuk hidupnya sendiri. Saya akan menutup sharing saya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengan satu ilustrasi. Satu kali ada seorang kepala pengerja bangunan. Dia sudah bekerja mengabdi kepada majikannya puluhan tahun sampai dia menjadi tua. Lalu kemudian dia berpikir dia mau istirahat. Dia mau pensiun, dia mau menikmati semua hasil yang dia dapat selama ini. Lalu dia datangi majikannya. Lalu dia nyatakan isi hatinya. Dan ketika majikannya mendengar niatnya untuk pensiun, lalu majikannya berkata begini, baik. Tapi sebelum kamu masuk masa pensiun, tolong bangunkan buat saya sekali lagi satu buah rumah sebagai hasil karyamu yang terakhir. Mendengar perkataan majikannya itu dia kecewa sekali. Sebab dia sudah bayangkan dia mau istirahat, dia mau menikmati semua hasil yang dia dapat selama ini. Sekarang dia dibebani lagi dengan satu tugas untuk membangun satu lagi rumah. Tapi karena pada dasarnya dia orang yang taat dan setia, dia tidak berani menolak permintaan dari majikannya itu. Dia terima tugas itu. Dan dia menerima tugas itu dengan setengah hati. Dia kumpulkan semua pengerjanya. Cepat bangun buat saya satu buah rumah. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting cepat selesai. Karena dia membangun rumah itu dengan setengah hati, dia tidak peduli dengan kualitas bangunan itu. Dia tidak mau peduli dengan material-material yang ada, pokoknya yang penting cepat selesai. Dan tentunya bangunan itu cepat selesai. Wah, dengan senang dia bawa kunci rumah itu kepada majikannya. Pak, sudah selesai, sekarang saya mau istirahat, saya mau pensiun. Lalu kemudian majikannya terima kunci itu. Lalu majikannya kembalikan kunci itu kepadanya sambil berkata, sekarang terimalah rumah ini sebagai hadiah atas pengabdianmu selama ini. Pada saat dia dengar perkataan majikannya itu, dia menyesal sekali. Seandainya saya tahu bahwa bangunan ini akan menjadi milik saya. Seandainya saya tahu bangunan ini akan menjadi tempat tinggal saya. Tentu saya akan membangunnya dengan sepenuh hati saya. Saya akan perhatikan kualitasnya. Saya akan memilih material-material yang terbaik. Seandainya saya tahu bahwa ini akan menjadi tempat tinggal saya. Bapak Ibu Saudara, hidup yang sedang kita hidupi hari ini seakan-akan seperti kita sedang membangun bangunan yang akan kita tempati nanti. Sudahkah kita membangunnya dengan sepenuh hati kita? Sudahkah kita menjaga kualitas dan material-material semuanya? Jawabannya tentu berpulang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Pagi siang ini harus kami akui di hadapan-Mu Tuhan, segala yang ada pada kami, segala yang kami punya hari ini adalah segala sesuatu yang Kau titipkan bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat kami banggakan, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain kami mengandalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya di hadapan-Mu pagi siang hari ini kami akui bahwa semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Detik Engkau lepaskan kami, detik yang sama kami hancur. Itu sebabnya ini tangan kami. Pegang tangan kami Bapa. Kami tidak mau kami yang pegang tangan-Mu. Karena kalau kami yang pegang tangan-Mu, kami bisa lepas kapanpun kami mau. Tapi kami mau Engkau yang pegang tangan kami. Sebab ketika Engkau memegang tangan kami, Engkau berjanji tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu Tuhan. Itu sebabnya inilah sekali lagi pengakuan kami bersama di hadapan-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.